warnanya putih. Taib ya? Nah kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan sholat. Kata para ulama di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus siyam, ada yang makruhatus siyam, makruh dilakukan ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu ya. Kemudian saat di luar wudu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya ya. Khawatir nanti sebagian air bisa tertelan ya. Lak tiba-tiba ada yang masuk ya. Itu kan masalah ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat itu jaiz boleh ya. Bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain, itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik, ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa ya. Nah ada lagi amalan makruh, kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka ya, Nabi tidak suka ya. Semacam misalnya maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab, mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak ya. Siwak itu artinya sikat gigi ya, bersikat gigi ya. Jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak ya, kayu digunakan untuk bersiwak ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi ya, ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya, makruh ya. Baik. Ustaz, saya pernah mendengar kalau kita sesama manusia meminta maaf hanya ketika melakukan kesalahan saja, mohon ampunan, minta maaf, hakikatnya hanya kepada Allah ya. Tobat nasuha dan berniat untuk tidak mengulanginya. Apakah bulan Ramadan ini dijadikan untuk meminta maaf kepada sesama manusia, itu diperbolehkan atau bagaimana? Maaf itu bukan hanya Ramadan, setiap waktu ya. Kita keluarkan dalilnya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, posisi di mushaf standar paling kanan sebelah atas ya. Saya bacakan ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah ya, segerakan, jangan tunda, bergegaslah ya. Jadi ada sara'a, ada sa'a, itu beda ya. Misal Quran surah ke-62 Jumu'ah ayat Al-Jumu'ah ayat ke-9 paling kiri sebelah atas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ya. Di situ fas'au diterjemahkan apa? Bersegeralah ya. Jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah, bergegaslah. Nah, ini ada ayat Quran surah 3 Ali Imran 133 bunyinya wasari'u, diterjemahkan dengan yang sama, dan bersegeralah. Apa bedanya? Kalau fas'au dalam konteks Jumat itu artinya bersegera tapi dengan persiapan ya, Anda mandi dulu. Jadi kalau sudah tahu hari Jumat, 10:30 sudah siap-siap. Kalau nggak sempat pulang mandi, kenakan pakaian terbaik. Ibu bantu suaminya. Ya siapkan pakaiannya. Ya, Masya Allah. Ketemu orang pakai jas, ketemu Allah biasa saja. Ya, gunakan minyak wanginya, kenakan yang terbaik. Sampaikan, Pak, doakan kami sekeluarga ya. Di antara duduknya khatib dengan naik lagi khutbah 1-2, ada doa yang sangat terijabah. Titip doa untuk anak-anak kita. Si sulung sedang ujian. Macam-macam. Dikompak di situ dalam kebaikan. Ya. Tapi kalau wasari'u itu artinya kerjakan, bergegas, dan nggak perlu siap-siap ya, bahkan berpikir pun nggak usah lah, seketika tunaikan ya. Di antara yang harus Anda segerakan tanpa persiapan itu beristighfar, memohon ampunan, termasuk ketika punya salah pada orang lain. Kata Allah, bergegas lakukan ya. Jadi maaf ya, kalau Anda punya kesalahan siang, jangan menunggu malam untuk tobat. Khawatirnya begitu baru direncanakan, sore meninggal ya, segerakan. Jadi sifat itu segerakan. Jadi kalau Anda punya salah sebelum Ramadan, jangan tunggu Ramadan, karena khawatir malaikat maut datang duluan. Ayo pulang yuk, tapi kamu belum minta maaf, ayo. Kan? Bahaya kan kalau begitu tuh. Hati-hati. Ya, jadi nggak usah tunggu Ramadan. Nah, kalau sekarang Anda sadar saat di Ramadan punya salah pada orang, segera minta maaf sekarang. Segera. Ya. Bukankah di situ disebutkan, ya wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Ada orang yang seringkali memohon ampunan kepada Allah, mengevaluasi dirinya, kemudian dia bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Di hadis riwayat
Di Musannaf Abdul Razzaq, riwayat Imam Malik, nomor hadis 20.559. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, jilid yang ke-11, halaman 187. Dari Anas bin Malik. Mungkin dicetakan yang lain bisa berbeda. Ya. Ini yang kami temukan. Saya bacakan hadisnya. Ya. Satu kali Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat di Masjid An-Nabawi. Ya. Tiba-tiba beliau berkata begini, kata Anas bin Malik, فَإِذَا يَقُولْ, tiba-tiba berkata, سَيَطْلُعْ عَلَيْكُمُ الْآنَ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Akan nampak pada kita, pada kalian sekarang, di pintu yang ini, seorang lelaki ahli surga. فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَنصَارٍ, tiba-tiba yang masuk seorang lelaki kalangan Ansar. تَنْتَصِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ, janggutnya masih basah dengan air wudu. Tangan kirinya pegang sandal, masuk mengucapkan salam. 3 kali diulang-ulang, 3 hari berturut-turut, orang itu saja yang masuk. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu, menginap di rumahnya sampai 3 malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, tidak bangun dia, tidak serajin yang lain. Bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Ya, besoknya hari ketiga dia tidak puasa, tidak seperti yang lain. Ya. Ketika akan ditinggalkan bertanya, Anda sih punya amalan apa? Sampai disanjung oleh Nabi, ya, sebagai ahli surga. Lihat dengan tawadhunya orang ini berkata, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Illa, kecuali saya hanya membiasakan sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain, dan memaafkan kesalahan orang yang punya salah pada saya. Anda bisa bayangkan. Ya, ibadah biasa saja, tapi sholat juga, puasa, cuma nggak terlalu sering, hanya punya keistimewaan.